Harapan yang terlalu cepat tumbuh, mulai membentuk mimpi untuk saling bertemu. Ada satu hal yang aneh dari hubungan jarak jauh. Selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, seseorang bisa menjadi bagian penting dalam hidup kita tanpa pernah benar-benar hadir secara fisik. Kita mengenal suara mereka, kita hafal cara mereka tertawa. Kita tahu kapan mereka sedang sedih, hanya dari cara mereka mengetik pesan. Namun tetap saja, ada jarak yang tidak bisa disentuh. Dan setelah hampir setahun, untuk saling mengenal, akhirnya Alia dan Arga mulai merasa jarak itu semakin mengganggu. Malam itu mereka sedang Skype. Seperti biasa, Alia sedang menyelesaikan pekerjaannya sambil sesekali mengobrol. Sementara Arga duduk di depan laptop dengan secangkir kopi yang hampir selalu menemaninya. Aku kepikiran sesuatu. Arga membuka percakapan. Biasanya kalau kamu bilang begitu, aku harus khawatir. Aku serius. Ya sudah, lanjut. Arga tersenyum. Kita ketemu yuk. Alia terdiam beberapa detik. Padahal topik itu pernah dibahas sebelumnya. Namun kali ini terasa berbeda. Kali ini terdengar sungguh-sungguh. Beneran? Bener. Kapan? Nah, itu yang lagi aku pikirkan. Alia tidak bisa menyembunyikan senyumnya, meski berusaha terlihat tenang. Di dalam hati, ia merasa seperti remaja yang baru mendapat kabar menyenangkan. Karena untuk pertama kalinya, sosok di balik layar itu mungkin akan benar-benar hadir di hadapannya. Hari-hari berikutnya dipenuhi oleh pembicaraan tentang pertemuan itu. Mereka mulai menghitung jadwal, membandingkan tanggal, mencari waktu yang cocok, membahas tempat bertemu, bahkan membicarakan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Aku takut gak kenal kamu, kata Alia suatu malam. Arga tertawa. Kita video call hampir tiap hari. Tetap beda. Kalau begitu, aku akan bawa papan nama. Papan nama? Iya. Tulisannya, halo, saya Arga, spesies manusia yang sering bikin Alia kesel. Alia tertawa sampai hampir tersedak minum. Tolong, jangan. Kenapa? Malu. Berarti kalau aku pakai kostum dinosaurus, Arga, bentak Alia dengan senyum lucunya. Malam itu mereka tertawa lama, membayangkan pertemuan pertama yang bahkan belum terjadi. Dan seperti banyak orang yang sedang menunggu sesuatu yang membahagiakan, mereka mulai membangun harapan. Harapan yang perlahan tumbuh tanpa disadari. Namun, di tengah semua itu, ada sesuatu yang mulai membuat Alia khawatir. Kesehatan Arga. Awalnya hanya hal kecil. Ya, kadang Arga terlihat pucat. Kadang batuk berkepanjangan. Kadang mendadak menghilang beberapa jam lalu kembali dengan alasan sedang beristirahat. Ketika ditanya, jawabannya selalu sama. Cuma capek.
Capek. Aku nggak percaya. Serius? Kalau serius, kenapa wajahmu pucat? Ya, karena kamera laptopku jelek. Ih, alasan apaan tuh? Arga hanya tertawa, selalu begitu, mengalihkan pembicaraan setiap kali kesehatannya dibahas. Dan beberapa minggu kemudian, Arga tiba-tiba tidak muncul. Biasanya, ia selalu mengirim pesan, "Selamat pagi." Hari itu tidak ada. Siang tidak ada. Malam juga tidak ada. Awalnya Alia berpikir Arga sedang sibuk, namun keesokan harinya tetap tidak ada kabar. Hari ketiga masih sunyi, dan saat itulah rasa cemas mulai muncul. Puluhan kemungkinan buruk memenuhi pikirannya, sampai akhirnya sebuah email masuk dengan subjeknya yang sederhana. "Maaf." Tangan Alia langsung gemetar saat membukanya. Isi email itu hanya beberapa kalimat. "Aku baru bisa kasih kabar. Lagi di rumah sakit. Jangan panik ya, aku baik-baik saja kok sekarang." Dunia Alia seperti berhenti beberapa detik. Rumah sakit? Kenapa? Sejak kapan? Mengapa tidak memberitahu? Puluhan pertanyaan muncul bersamaan. Ia langsung membalas, namun jawaban baru datang malam harinya. Dan ketika Skype akhirnya tersambung, wajah Arga terlihat jauh lebih lelah dari biasanya. "Aku marah." Kalimat pertama Alia. Arga tersenyum kecil. "Baru juga nyambung. Aku serius." "Iya, aku tahu. Kenapa nggak bilang?" "Aku nggak mau bikin kamu khawatir." "Justru aku lebih khawatir karena nggak tahu apa-apa." Arga terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa seseorang benar-benar peduli padanya. Bukan karena kewajiban, bukan karena hubungan darah, tetapi karena ketulusan. Malam itu mereka berbicara lama. Arga akhirnya mengaku bahwa beberapa tahun terakhir kesehatannya memang sering naik turun. Sesekali harus menjalani perawatan. Sesekali harus opname. Namun, ia selalu berusaha menjalani hidup seperti biasa. "Aku gak suka dikasihani," katanya suatu waktu. Alia menghela nafas. "Aku juga gak sedang mengasihani kamu. Lalu, aku cuma peduli." Arga tidak menjawab, namun dari sorot matanya, Alia tahu. Ia mendengar setiap kata. Setelah keluar dari rumah sakit, rencana pertemuan kembali dibahas. Bahkan kali ini terasa semakin penting, karena untuk pertama kalinya Alia menyadari sesuatu. Hidup tidak selalu memberi waktu sebanyak yang kita kira. Dan jika ada seseorang yang berarti bagi kita, mungkin tidak bijak terus menunda. Mereka akhirnya menentukan tanggal 2 bulan lagi. Tidak ada perubahan, tidak ada alasan untuk membatalkan. Semuanya sudah disepakati. Bahkan tiket hampir dibeli, hotel sudah dicari, tempat makan sudah dipilih, daftar hal yang ingin dilakukan bersama mulai dibuat. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenal Arga, Alia merasa bahagia
dengan cara yang sederhana. Ia menunggu. Namun seminggu sebelum hari yang ditentukan, sesuatu berubah. Pesan-pesan Arga mulai berbeda. Balasannya lebih pendek, lebih lambat. Kadang terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Ketika ditanya, ia selalu mengatakan tidak ada masalah. Tetapi Alia tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Dan semakin dekat hari pertemuan, perasaan itu semakin kuat. Sampai akhirnya 3 hari sebelum keberangkatan, telepon dari Arga masuk. Nada suaranya terdengar berat. Alia, aku mau minta maaf. Jantung Alia langsung berdebar. Kenapa? Aku nggak bisa datang. Hening begitu panjang. Begitu menyakitkan. Karena terkadang satu kalimat sederhana bisa menghancurkan harapan yang sudah dibangun selama berbulan-bulan. Apa? Aku nggak bisa datang. Kenapa? Arya terdiam beberapa detik, lalu ia menjawab. Ada urusan keluarga yang nggak bisa ditinggal. Alia menunggu penjelasan lebih lanjut, namun tidak ada. Hanya keheningan, dan untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, ia merasa sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Bukan sedih, bukan marah, melainkan kecurigaan. Kecurigaan kecil yang bahkan belum bisa dijelaskan, karena jauh di dalam hatinya, Alia merasa Arga tidak sedang mengatakan seluruh kebenaran. Namun tidak semua rencana indah punya jalan yang bisa ditempuh.